Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Nugraha dari kelas 1E Sosiologi angkatan 2025 dengan NIM 1258030 155. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu politik, yang dimana materinya tentang pengantar ilmu politik, yaitu pengertian dan ruang lingkup ilmu politik. Oke, saya akan menjelaskan tentang ilmu politik. Oke, kalau kita dengar-dengar ilmu politik itu hanya membahas tentang kebanyakan hanya membahas tentang kayak soal kekuasaan, kayak pemilu atau pejabat pemerintahan. Padahal politik itu sebenarnya lebih luas dari itu. Politik mengajarkan atau lebih mengajarkan kita tentang bagaimana kekuasaan itu mengatur kehidupan di masyarakat, gitu kan, digunakan untuk mengatur kehidupan. Menurut Harold D. Leswell, bahwa ilmu politik itu tentang siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Maksudnya itu politik hanya apa ya? Membahas bagaimana kekuasaan dan sumber daya manusia itu dibagi-bagi di masyarakat, gitu. Seperti itu. Dan menurut Syarbani dan kawan-kawannya juga ilmu politik itu mempelajari hubungan antar warga dengan negara, atau negara dengan negara. Jadi politik itu bukan cuma soal pemerintahan saja, tapi atau partai, tapi juga soal bagaimana hubungan sosial di manusia di masyarakat itu diwarnai oleh kekuasaan dan keputusan. Contohnya gampang, saat pemerintahan kita membuat kebijakan, pasti di sisi itu juga ada keuntungan, dan pasti ada juga yang merasa dirugikan, seperti itu. Nah, dengan adanya ilmu politik ini membantu kita memahami, menganalisis semua secara ilmiah. Jadi bukan hanya sekedar soal perasaan kita saja. Nah, untuk asal usul ilmu politik itu apa sih asal usul kata politik? Jadi kata politik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya kota atau negara. Jadi kata itu muncullah dari kata itu istilah politikos, yang artinya seni mengatur masyarakat. Seperti itu. Dan juga politik sudah dianggap seni ilmu atau yang mengatur masyarakat agar agar masyarakat itu hidup tentram dan ada aturan. Bahwasannya kalau menurut bahasa Inggris, politik itu awalnya dari kata politik atau kebijaksanaan, yang sangat penting, karena keputusan politik menyangkut dengan kehidupan masyarakat atau kehidupan banyak orang, seperti itu. Karena politik itu bukan cuma soal kekuasaan saja, tapi juga soal tanggung jawab dan moral untuk meraih keadilan di masyarakat, bukan. Terus apa sih hubungannya ilmu politik dan ilmu sosial? Jadi ilmu politik itu termasuk rumpun ilmu sosial juga, karena fokusnya pada perilaku manusia dan konteks kekuasaan dan pemerintahan di suatu negara. Jadi bagaimana keputusan itu dibuat, bagaimana kekuasaan itu diawasi atau mungkin disalahgunakan. Jadi dengan pelajari ilmu politik ini kita jadi bisa lebih paham cara negara, cara pemerintah bekerja atau berpikir kritis itu bagaimana. Jadi cara kebijakan itu dibuat bagaimana. Intinya apa? Agar masyarakat atau intinya siapa yang diuntungkan, dan apa dampaknya bagi masyarakat, gitu. Seperti itu. Itu hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial. Terus ada ruang lingkup ilmu politik. Jadi secara umum ilmu politik itu terbagi jadi 5. Kalau yang pertama ada negara, yang kedua ada kekuasaan, yang ketiga ada pengambilan keputusan, yang keempat ada kebijakan umum, terus juga ada yang kelimanya itu pembagian kekuasaan. Nah,
Jadi negara-negara adalah bisa dikatakan sebagai lembaga yang tertinggi yang punya wewenang mengatur kehidupan masyarakat lewat hukum atau kebijaksanaan. Contohnya sebagai Indonesia atau NKRI mempunyai sistem pemerintahan presidensial atau apa presidensial atau yang dimana presiden itu memimpin suatu negara atau kekuasaannya itu yang paling tinggi. Nah, hmm, dan juga mengatur arah atau pengambilan keputusan suatu negara itu mau dibawa kemana. Jadi itu namanya presidensial. Nah, terus kebijakan umum eh, publik polis adalah keputusan yang tidak dan tindakan pemerintah untuk menyampaikan masalah publik. Program atau kayak misalkan subsidi BBM dibuat untuk menjaga kestabilan harga energi seperti itu. Terus tadi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum dan pembagian kekuasaan. Seperti itu. Mungkin saya akan jelaskan ulang soal negara. Ya, negara suatu kumpulan masyarakat dan ada pemerintahan. Mungkin kekuasaan yang memegang kebijakan paling tinggi, terus pengambilan keputusan ya secara bermusyawarah, dan ya pembagian kekuasaan seperti tadi pemilu dan lain-lain. Oke, terus juga pembagian kekuasaan seperti dibuatnya undang-undang atau seperti Indonesia itu ada wewenang dalam sistem demokrasi Indonesia itu dibuat dibagi jadi 3, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, seperti itu. Jadi kesimpulannya dari semua pembahasan tadi bahwa bisa disimpulkan kalau ilmu politik itu bukan hanya bicara tentang soal kekuasaan, tapi juga tentang bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan mempelajari ilmu politik itu kita jadi paham cara kerja negara, cara berpikir negara, berpikir kritis itu bagaimana, dan kekuasaan itu dijalankan agar menjadi suatu keputusan yang bijaksana itu bagaimana. Jadi politik itu sebenarnya bukan hal yang kotor. Yang membuat dia itu kotor itu adalah cara manusia itu menjalankan suatu kebijaksanaan dalam politik tersebut, sehingga menciptakan suatu pandangan sudut pandang yang buruk. Padahal politik itu menciptakan kita untuk memiliki pemahaman yang kritis soal kekuasaan di suatu negara. Disebutkan dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.